Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Capek. Bro, kemarin itu si Nasib datang ke rumah. Gak ada angin, gak ada hidup. Tekok masalah budaya dan hukum itu di mana? Terus, ya aku jawab. Itu pertanyaan mudah, gampang. Itu kan pertanyaannya kayak bocah cilik. Itu ya bukan Jawa apa toh Pak Puji, Pak Puji. Ya kok dhisik to Pak Nono. Wong durung dilanjut dipotong wae. Makane neng YouTube akeh gagal paham dadi rame. Iya, potongnya lo ngerti. Potangnya gue si mari gagal paham. Ngomong karo sampean iku lho. Oh, angel. Wong ngomong aja butuh kembangan. Ben jayang ora kaku ngono lho, Pak No. Jawaban sampean piye, Pak Puji? Ya dhisik budaya to pamor. Kan yo ngono to bener. Budaya itu kan perilaku masyarakat. Di dalam perilaku masyarakat enek sing ruwet, enek sing angel. Kaya Pak Nono iku lho. Makanya dibuatlah hukum sing ngatur. Jadi hukum itu ada setelah budaya. Nah, kalau jawabannya Pak Nasib gimana? Kata Pak Nasib, hukum duluan. Ya aku kasih penjelasan. Alor, hidung, ngetan, ulon, sampai kemana-mana. Lalu aku tanya, kok hukum duluan itu alasanmu apa Nasib? Terus alasannya Pak Nasib piye, Pak? Weleh.
Orang ngerti Pak Amor, soalnya dia hanya diberitahu gurunya kalau hukum sama budaya lebih dulu hukum, dan sinasib orang wani tekok opera gede kita ngerasa nih sinasib. Menurut saya, gurunya Pak Hansip itu yang benar. Duluan hukum toh Pak Puji. Seperti Indonesia, sebelum jadi negara, aturan atau hukum dibuat dulu oleh BPUPKI. Prayongono Pak Puji. BPUPKI itu apa Pak Nono? Ya dulu ono dewi ning Google Pak Amor. Ya duluan budaya atau Pak Nono, sampai itu loh. Nah, iya baik. Budaya itu identik dengan hidup manusia, sedang hukum identik dengan ilmu manusia. Jadi mana yang dulu, hidup atau ilmu? Hidup dulu kan? Iya Pak Puji. Nah menurut Pak Amor gimana? Oh, kalau menurut saya, kemarin itu di warung kopinya Abah Levi ada materi mengenai rumusan tingkatan dununge manungsa urip atau hakikat hidup manusia. Pertama, itu adalah makhluk. Kedua, hidup. Ketiga adalah bergerak. Dan yang keempat itu adalah bertujuan. Yang terakhir kelima itu mendekatinya. Maksudnya gimana toh Pak Amor? Itu tingkatan seseorang dalam memahami hakikat hidup manusia, Pak Nono. Dimana tingkat di atasnya lebih baik dari tingkat di bawahnya. Kalau saya masukkan dua objek yang akan kita bahas tadi, budaya dan hukum, ke dalam rumusannya Abah Levi, maka kita akan lihat muncul yang mana duluan dan mana yang muncul kemudian. Iya Pak Amor. Begini Pak Puji, budaya kan identik dengan hidup manusia, dan hidup manusia itu di tingkatan yang kedua dalam hakikat hidup manusia. Sedangkan hukum itu identik dengan ilmu, tapi kok ilmu tidak ada di tingkatan hakikat manusia. Apakah ilmu itu dia masuk dalam makhluk, atau juga ilmu itu tidak masuk dalam hakikat hidup manusia? Mantap Pak Amor. Sampai ini ngomong mantap-mantap, aku ora paham Pak Puji. Ngene lho Pak Amor, orang memahami pengetahuan tentang urip iku ora gampang. Rata-rata kalau menjelaskan mulek terus benturan sana sini. Abah Levi ini menjelaskan secara sederhana, tapi bisa merangkaikan banyak pemahaman yang selama ini berbenturan. Ya Pak Puji. Tapi apa sampean ngerteni yang dijelaskan Pak Amor? Paham Pak Nono, kalau hakikat hidup manusia yang keempat dan lima sampai satukan, maka kalimatnya jadi tujuan mendekati Allah. Artinya itu bisa membangun niat dan harapan. Efeknya tindakan atau amal, sedangkan amal itu harus ada ilmunya. Jadi ilmu dan amal terpisah, berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Seperti pakaian dan tubuh Pak Puji. Berarti sadar urip itu ilmu. Ya betul. Terus duluan mana ilmu dan amal? Wah ya duluan ilmu toh Pak Nono. Tapi masalahnya kan bukan antara ilmu dan amal, tapi ini kan hukum dan budaya. Apakah nanti sama? Ya harus ada penjelasan toh. Mana? Ayo kita ke warung kopinya Abah Levi.
Nanti kalau ketemu di sana, kita bisa tanyakan apa yang kita bicarakan tadi. Gimana? Ayo, kita ke sana. Bro, sampean apa ya tertarik perkara kawero? Pokoknya sampean tiket, sampean tok sing pengen ngerti perkara kawruh. Aku yo cukup umur Pak Budi. Yo. Ayo. Ayo, Pi. Saya ubah, menikah kapanipun. Iya Mas Ilham, sawedep. Mungkin ya urung ngopi kayak isu ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Mas, ngopi Mas. Ya. Mas, iya, tinggal nih. Siap. Pahit apa? Kapan? Kapan? Siap. Pokok panas. Oke, siap. Ngopi, ngomong perkara iman, Islam, ihsan, warung kopi Abah Levi. Pak John, Nggih, Mas. denger-denger anak sama pondok itu. Oh, ning Tulungagung. Ya. Ngapalne Al-Qur'an. Ben kaya bojone sampean lho, Mas. Nah, Oh, no. ya yang penting gurunya sanatnya itu jelas sama Pak John. Mantap iki. Suwun, Monggo, Mas. Mas, kopi teh nggih, sami-sami. Seruput sik, Mas Agus. Oke. Hmm. Ngene lho Mas Nggih. Agus. Nak mburu sanad ya sida gak mondok-mondok no anakku. Ceritane kuwi ngene. Pas aku karo anakku karo bojoku kuwi dolan ning mertua ning Tulungagung ngono ceritane. Lah terus anakku ketemu kancane lama ning kono. Kebetulan tahfidz Quran. Lah terus anakku minat akhirnya yo tak pondokno ngono. Menisan mumpung enek karepe saka anak ngono. Sik, ngopi serupun nih Mas Agus. Oke. Silakan. Serupan Mas. Oke. Seripit. Ngene Mas Agus. Yen tak pondokne ning pondoke sampean dhisik Lirboyo. Ya nek anakku gelem. Lah nek ora, kan ya malah ora sida bejo no aku. Ngono Mas. Nah tapi yo apa ya adab wis nitipno anak utawa tak pondokne, aku cek takon sanad ilmune. Ngono piye Mas? Maksudku ya ben luweh ketaatane awake dhewe marang perkara tolabul ilmi. Bah, kok yo ribet to agama iki Mas. Islam iku kudune relevan, masuk akal. Lha mosok gara-gara sanad ribet. Lah mengko ya bingung wong-wong padha golek sanate nendi. Apa ya mungkin to Mas Agus? Wong duwe ilmu ora nek gurune. Kan ya mesti ana sing dudoi to Mas. Paling debet Mas Guni gokean. Kan ada ungkapan kalau ilmu tanpa guru setanlah sebagai gurunya kan. Beh, sampean ono-ono wae to Mas. Ngono to Mas Agus? Iya, yang saya baca demikian. Tapi bukan dari Al-Quran dan hadis loh. Lah, yang ngesano setan loh. Mosok uripe disalah-salahno terus. Setan kok dibelani? Sapa sing belani? Aku ra belani setan, Mas. Iblis setan kuwi pengene ndrumusne wong perkara bener.
Salah dhewe to wonge gelem diapusi. Sampeyan kok malah pinter to, Pak Jon? Wah, yo pinter sampean to Mas Agus. Sampean mondok nek Lirboyo sampai katam kok. Oh, aku ki mek seneng ngopi. Kaya tulisan kuwi lho. Tidak seperti itu, Mas Jon. Membaca kitab dengan mendengarkan itu apa bedanya? Semuanya itu kan sebatas informasi. Yang dihitung oleh Allah itu adalah laku atau amalnya. Sip. Assalamualaikum. Mas Ilham, kopi 2, teh 1. Waalaikumsalam. Siap, Pak. Niki anu to, Pak. Nembe mancal jenengan. Mancal sing gaul ngono. Kopi kok desa. Wes. Siap. Abang. Nggih. Udah enggak? Kapan? Laksanakan Bang iki Pak Nono. Oh, nggih, Pak nggih. Puji. Nggih. Monggo, jenengan mriki. Siap. Pergi. Monggo. Jadi lebih gowes Pak, lebih ngopi, kalau gak datang iki. Iki ya baik, mumpung ketemu. Sampean teko. Nah, Bapak. Begini loh, Pak. Hukum sama budaya timbulnya duluan mana? Hukum Pak Nono. Loh, tenan toh duluan hukum? Angel sampean ke Pak Nono. Senangane potong. Kabeh itu perlu penjelasan. Makaten lho, Bah. Budaya itu perilaku masyarakat. Sedangkan perilaku masyarakat angel dan ruwet. Kayak Pak Nono iki lho. Sehingga perlu dibutuhkan hukum. Jadi budaya sama hukum duluan mana toh, Bah? Enggak, dilanjut, Bah. Ya, tangga tetap duluan hukum karena orang ruwet atau angel itu kan butuh hukum dan hukum bisa menciptakan budaya. Jadi hukum duluan. Nah, bisa tidak budaya diidentikan dengan hidup manusia, sedang hukum diidentikan dengan ilmu manusia. Bisa. Jadi mana yang timbul duluan, hidup atau ilmu? Hidup kan, Bah? Iya, tapi yang timbul ilmu duluan. Loh, ya apa tak baik ini? Teruskan, Mbah. Hakikat hidup manusia itu amalnya baru dihitung ketika akil balik, ketika kedewasaannya timbul, di mana dia tahu benar dan salah. Jadi sebelum hidup, makanya Allah itu mengajarinya ilmu. Jadi, oleh bayi sampai akil balik belum hidup ya, Pak ya? Ya secara umum itu hidup. Sampeyan tak kasih, sampeyan jawab. Sangune pati ku apa? Amal, Pak. Nah, amal itu mulai dihitung kapan? Akil balik, Pak. Jadi hakikat hidup genai urip itu dimulai kapan? Akil balik, Pak. Kalau sebelum akil balik kan hakikatnya belum hidup. Nah, disitulah Allah memberikan ilmu. Ya, kalau paham, Pak. Mbak, kemarin abang mengikuti Isra bahwa kita jadi manusia yang dekat pada Allah. Tapi sekarang kok amal? Begini Pak Amor, kita mengacu
sama hadis Rasul innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung daripada niat. Lah niat itu dibangun atas tujuan. Maka kemarin itu kita mencari hakikat dari mulai makhluk, kemudian hidup, bergerak, tujuan, sampai hakikat tujuan yaitu mendekat kepada Allah. Sehingga ketika kita sudah tahu tujuan, ini tujuan itu kan membangun niat dan harapan kemarin. Nah, makanya kita tinggal balik menjadi niat, menjadi itu kulon nejo datang dat panjenengan lan itu banyak ingkang rusuh, sehingga semua komplit, ilmu, niat, amal. Iya, Mbak. Aku kan, Mbak. Saya Gus dari Surabaya. Ya, Mas Agus. Dan ini teman saya Mas John dari Gringging. Ye. Apa boleh, Mbak, saya bertanya? Definisi ilmu itu apa tuh, Mbak? Itu dijelaskan di dalam surat Al-Alaq, dan itu merupakan wahyu pertama. Makanya ilmu itu menduduki satu awal. Tadi kan kita jelaskan ilmu, niat, kemudian amal gitu Pak. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Tapi di dalam hadis diterangkan, pas waktu itu Rasulullah jawab bahwa saya nggak bisa baca. Berarti Iqra itu bukan membaca tulisan, tetapi Iqra itu apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dirasakan terhadap apapun yang ciptanya Allah, itu namanya ilmu. Aku kan, kalau dalam pelajaran yang saya dapatkan, ilmu adalah hukum-hukum Allah. Itu pun menawi enggak jenengan. Jawaban sampean itu kurang tepat, Mas Agus. Kalau jawaban jenengan itu hakikat ilmu, itu baru bisa dibenarkan. Seperti kita belajar hakikat Pak Amor, itu misalkan iman dengan Islam. Hakikat iman itu apa? Islam. Karena Islam pasti iman. Kalau iman belum pasti Islam. Sama kalau saya masukkan ke jenengan, kalau hakikatnya ilmu ya hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah pasti ilmu, tapi ilmu belum tentu hukum-hukum Allah. Nah, kalau saya tanya dengan apa itu ilmu, itu kan tidak bisa kalau sampai jawab hukum-hukum Allah. Sama seperti kalau jawab iman itu apa, saya nggak bisa jawab Islam. Harusnya jawabnya iman itu apa? Ya percaya sama Allah, percaya sama malaikat, percaya sama kitab, percaya sama Rasul, percaya sama hari akhir, percaya sama kodok dan kodar. Sama ketika jenengan minta definisi ilmu, ya berarti saya nggak mungkin kan jawab Allah. Nanti bab ilmu tidak bisa menjawab rentetan peristiwa yang dulu-dulu sebelum hukum-hukum Allah itu turun, seperti Qabil dan Habil bertengkar, kemudian salah satu tewas. Dia bingung bagaimana ini jasadnya Habil. Makanya Allah mendatangkan ilmu, ada burung. Kemudian burung gagak bertengkar, kemudian mati salah satu, kemudian yang hidup kemudian menggaruk-garuk tanah, kemudian di situ yang mati itu, yang bangkainya itu
letakkan, digunakan. Itu menjadi ilmu. Kan enggak, ilmu kan enggak dari manusia saja. Nah, kalau ilmu hanya pengetahuan tentang hukum Allah, ini juga tidak bisa memadai ketika ilmu itu dikondisikan pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau hukum Allah itu kan orang sudah mengenal Allah. Nah, waktu Nabi Ibrahim belum mengenal Allah, jadi dia hanya mendengar, melihat, kemudian merasakan, ada matahari, oh ini Allah saya, Tuhan saya. Tapi ketika matahari terbenam, oh ini bukan. Kan ilmu itu dari situ juga. Jadi ilmu itu luas sekali. Tandangan urip itu apakah ilmu? Nggih, Pak Puji. Ya seperti itu loh. Pakaian yang jenengan pakai ini loh, yang istimewa gini loh, untuk quest. Apa? Ngapunten, pakaian yang saya pakai kan satu yang menempel pada tubuh saya ini. Sedangkan sandangan kan banyak, apa? Ya tentu yang dipakai satu, Pak John. Tapi kalau jenengan renang kan gak mungkin pakaian seperti ini. Kan harus ada pakaian lain. Nah, ini kan beda zaman. Nah, cuma persoalannya bagaimana kalau sandangannya itu terlalu banyak daripada apa yang kita gunakan. Pada untuk mendapatkan sandangan yang over itu membutuhkan tenaga, biaya, waktu. Nah, padahal kita itu diselamatkan bukan karena ilmu, tapi diselamatkan oleh gerak tubuh jenengan yang namanya laku atau amal. Tapi ilmu tetap penting untuk menunjang amal itu. Tapi besok itu yang menyelamatkan kan bukan ilmu kan, yang menyelamatkan amal untuk besok. Ya, dalam pelajaran pondok selalu mengutamakan sanad ilmu dan nasab. Menurut jenengan bagaimana? Amal itu kan membutuhkan ilmu, dan kita membutuhkan keyakinan atas ilmu itu. Nah, inilah posisi sanad itu. Tapi kalau menghukumi orang itu masih sangat lemah. Karena apa? Sampai niki kan nggak tahu, misalkan sanad ilmu ke atasnya nggak tahu sendiri kan. Taunya jenengan dari siapa yang nyampaikan. Jadi kedudukan sanad itu demikian. Mbak, Punten, bolehkah tahu rumiyin nanti mondok di mana? Ya memang ada satu ungkapan, tapi itu bukan hadis. Umdur makola, wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Tapi itu sulit untuk dilakukan. Orang itu akan selalu untuk meyakinkan melihat siapa yang menyampaikan. Kalau dulu itu saya itu nggak pernah mondok, tapi saya itu melayani orang yang tua mondok. Tua itu apa tuh Pak Amor? Parek. Warek. Nah, itu. Tua i warek mondok. Nah, waktu guru saya masih Sugeng pernah bercerita sama saya kalau gurunya itu pertama dia mondok di Lirboyo. Berarti sebenarnya Mbak Guru jenengan, ya toh? Tenggane Mbak Abdul Karim. Kemudian kasepuannya di Mbak Mustai Trompir Joso. Kemudian kasepuannya lagi Mbah Dlan Ali Jekir. Kemudian kasepuannya lagi di Raden Kiai Haji As'ad Samsul Arifin di Situbondo. Kalau saya melayani 13 tahun sampai saya terakhir itu ngangkat jenazah guru saya sampai ke liang lahatnya, itu merupakan termasuk
sanad atau bukan ya nggak tahu aku. Terus nasabnya apa, Pak? Kalau nasab Pak, sajane mau dengar-dengar seperti Gus Miftah tuh nek memang betul beliaunya turunan dari Ponorogo ya termasuk dulurku. Nah ini kan gini, ibu saya Siti Samsia itu punya ibu namanya Nyai Zainab. Dia dinikah sama Kiai Rohmat yang makomnya di Masjid Desa Tosaran. Kemudian Mbah Nyai Zainab itu punya ibu lagi namanya Mbah Nyai Supira, dirabi sama Kiai Hasan Ali. Kiai Hasan Ali itu makamnya di Masjid Pelosok Klaten Punjul. Terus kemudian Mbah Nyai Supira punya bapak namanya Mbah Zainal Atmo. Mbah Zainal Atmo itu pindah dari Madiun, kemudian pindah ke Kediri. Itu ayahnya namanya Mbah Kiai Bukhari. Mbah Kiai Bukhari itu punya ayah namanya Mbah Zainal Abidin. Mbah Zainal Abidin juga dimakamkan di Madiun. Kemudian punya ayah lagi Kiai Aruman, sama dimakamkan di Madiun. Kemudian ayahnya itu Kiai Yakub itu putra kedua dari Mbah Muhammad Besari. Nah, Mbah Muhammad Besari itu punya ayah namanya Mbah Hanom Besari, sareannya di Caruban. Nah, Mbah Hanom Besari punya ayah namanya Mbah Abdullah Mursad, makomnya di Bakalan Kediri. Itu Pak Amor. Jadi gitu nasabnya. Tapi saya senang saya bisa diberikan kesempatan untuk menjelaskan sanad dan nasab saya. Tetapi perlu diingat, semuanya itu yang terpenting adalah apa yang kita lakukan, yaitu amal. Hebat pun sanad atau hebat pun nasab, tapi kalau tidak bisa melakukan amaliyah yang diridhoi karo Allah, ya percuma saja. Gitu Pak Amor. Nggih, terus Pak. Pak, saya, Pak Puji, Pak Nono, dan dulur-dulur yang lain mengucapkan matur suwun atas penjelasan Ibu. Saged menambah keyakinan kula dhateng Allah. Injih, sama-sama. Sampeyan yang ngono mawon go aja sampeyan.